wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Dwi Herunisa. Saya berasal dari 11 IPS 1. Sekolah saya ada di SMA Negeri 1 Bobotsari. Di sini saya akan berceramah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hadirin yang saya hormati, dalam beberapa bulan ini pemerintah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring atau online. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka. Sistem pembelajaran ini dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Dilaksanaannya, sistem ini bertujuan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Pembelajaran ini dilaksanakan bertujuan untuk memutuskan rantai penyebab virus COVID-19. Didik memastikan peserta didik mendapat layanan pendidikan selama pandemi, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak COVID-19, mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Terdapat dua macam proses pembelajaran daring, yakni tatap muka atau virtual, dan LMS, Learning Management System. Tatap muka virtual dapat dilakukan dengan video, conference, teleconference, atau diskusi dalam media sosial, atau aplikasi lain. Sedangkan LMS adalah pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi Google Classroom, Kuiper, Quizzes, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Sehingga kita harus memiliki gawai yang memadai untuk melakukan pembelajaran daring ini. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh adalah jaringan yang bermasalah. Seringkali kita lihat teman-teman kita sering absen telat atau sering mengumpulkan tugas dengan telat. HP kurang memadai, kuota habis, dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati, dengan melakukan pembelajaran jarak jauh ini diharapkan kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dan keadaan dapat kembali normal, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian hadirin, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada struktur teks yang ada di dalam ceramah. Yang pertama, pendahuluan atau tesis yang berisi puji syukur dan topik yang dibahas. Yang kedua, ada rangkaian argumen atau isi, kalimat atau isinya yakni pengertian PJJ, tujuan PJJ, kendala dalam pelaksanaan PJJ, macam-macam proses PJJ. Yang terakhir ada penegasan kembali atau penutup. Di sini kita bisa menyimpulkan semua yang ada di dalam ceramah ini. Yang pertama, kita menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Sebaiknya kita perlu bersyukur lebih banyak kepada Allah karena kita sudah diberikan rasa nikmat yang begitu banyak. Di sini kita membahas topik yang dibicarakan yaitu tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh.
Karena pandemi ini kita diwajibkan untuk di rumah saja. Karena itu, virus corona ini wajib kita sadari, yaitu virus ini sangat-sangatlah berbahaya dan kita wajib sadar. Alangkah baiknya kita di rumah saja agar virus corona tidak semakin merabak. Warga-warga Indonesia diharapkan di rumah dan tidak sering berkeliaran di luar rumah agar semuanya tidak ada yang mengakibatkan fatal. 2. Rangkaian argumen atau isi. Pengertian PJJ. PJJ adalah pembelajaran jarak jauh yang sedang kita lakukan selama kurang lebih 7 bulan karena adanya wabah virus corona. Tujuan PJJ adalah memberhentikan semua yang berbau dengan virus corona. Kendala dalam pelaksanaan PJJ yaitu kurangnya sinyal, kurangnya alat atau telekomunikasi yang kita butuhkan. Macam-macam proses PJJ yaitu ada diskusi online atau di classroom kita bisa melihat tugas-tugas kita yang sudah diberikan oleh guru, atau Kuiper. Macam-macam proses PJJ yakni ada di Kuiper, Google Classroom, dan Quizzes, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Perlu kita sadari bahwa sangatlah penting kita di rumah saja agar virus ini tidak merambah lebih banyak lagi. 3. Yaitu penegasan kembali atau penutup. Di simpulan kali ini, yaitu akhir dari ceramah ini, kita bisa simpulkan bahwa kurangnya sadar dari kita untuk lebih waspada dan tidak sering di luar rumah agar kita saling menyadari bahwa kesehatan itulah yang sangat penting. Teknis, video conference, teleconference, aplikasi virtual, daring, LMS. Konjungsi, LMS, sebab akibat, karena. Kata-kata mental diharapkan, kata persuasif diharapkan atau harus. Ciri kebahasaan, kaidah kebahasaan. Kata ganti orang, kata ganti atau kalimat. Kata ganti orang pertama saya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya memohon maaf. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai. Kata ganti orang kedua kita. Puji syukur kita